yang berbahagia, tema khutbah kita hari ini adalah kelebihan hari Jumat. Hadirin berbahagia, Jumat atau hari Jumat adalah hari yang ke-6 daripada hari-hari yang ada di dalam Islam. Jumat itu berasal daripada kata Jumu'ah atau jamak yang artinya berkumpul. Kenapa dikatakan berkumpul? Karena pada hari Jumat itu umat Islam berkumpul di suatu tempat, pada umumnya adalah masjid, untuk melaksanakan ibadah yang wajib dilaksanakan, itu sholat Jumat. Hadirin berbahagia, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim yang laki-laki yang sudah balik, yang bermukim dan yang mustautin, yang sudah menetap di suatu tempat, maka dia mesti melaksanakan sholat Jumat, terkecuali ada halangan syar'i seperti musafir, sakit, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan, man taraka salasata Jum'atin taba Allahu fi qalbihi minan nifaq. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut menganggap enteng, tahawunan, menganggap remeh, padahal tidak ada halangan syar'i kepadanya, nggak sakit, nggak musafir, bukan pula perempuan, bukan anak-anak, maka kata Nabi, taballahu fi qalbihi minan nifaq, maka Allah cap di hatinya, Allah setempel di hatinya sebagai seorang munafik. Kita tahu bagaimana ancaman orang munafik, innal munafiqina fi asfali minan nar. Munafik itu adalah berada di neraka yang paling bawah. Hadirin berbahagia, hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam, sebagaimana dalam hadis, yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam wa a'zamuha indallah fi yaumil fitri wa yaumil aidil adha wa yaumi yaumil nahar. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, dan yang paling besar itu adalah Idul Fitri dan Idul Nahar. Lebih agung lagi, lebih mulia lagi daripada Idul Fitri dan Idul Nahar. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa umat Islam itu mempunyai hari raya seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Sementara orang Yahudi mempunyai hari besarnya juga seminggu sekali, yaitu hari Sabtu. Dan orang-orang Nasrani mempunyai hari besarnya seminggu sekali, yaitu hari Minggu atau Ahad. Hadirin berbahagia, maka kalau kita lihat di dalam hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa hari Jumat ini adalah Allah ciptakan manusia atau semua makhluk itu pada hari Jumat. Allah ciptakan Adam juga pada hari Jumat. Allah masukkan Adam di dalam surga pada hari Jumat, dan Allah turunkan Adam dari surga di hari Jumat. Dan yang tak kalah penting bahwa hari Jumat itu ada satu waktu yang Allah kabulkan, Allah ijabahkan doa kita. Berbagai macam pendapat ulama kapan waktu diijabahkan hari Jumat itu. Ada yang mengatakan apabila kita duduk antara dua khutbah, di saat itulah doa kita diijabahkan oleh Allah. Ada lagi mengatakan ba'da asar, yaitu setelah sholat asar. Bahkan ada yang mengatakan lagi di malam harinya. Maka amalan-amalan pada hari Jumat itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, mengatakan as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafiratun lima bainahunna izadun abatil kabair. Salah satu amalan atau salah satu kelebihan bulan Ramadan, bulan dikatakan hari Jumat itu adalah sholat 5 waktu, Jumat sampai Jumat yang akan datang, Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, mukaffiratun, penghapus dosa selama dosa besar ini.
Kelebihan lain disebutkan man wassala yaumal jum'ah wa tasala wa bakkara. Siapa yang di hari Jumat mulai subuh Jumat dia mandi, niatnya mandi sunat Jumat, dan dia berangkat cepat, berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat, wa masyara wa lam yarkab, dan dia berjalan tidak naik kendaraan, wadana minal imam wa lam yabru, dan dia dekat dengan imam dengan khatib, dan dia tidak melakukan perbuatan lalai, karena lahu bikulli khatwatin aman sanatul siyami wa qiyamiyah, maka dia seperti beramal setahun puasanya dan juga sholatnya. Ada yang berbahagia, ada 3 kelebihan daripada Jumat ini, mulai malamnya sampai daripada melaksanakan sholat daripada Jumat itu. Malam harinya kita sering melakukan satu amalan yang memang biasa dilakukan, yaitu baca Yasin. Apa ada alasan atau hadis yang menyatakan wirid Yasin di hari Jumat atau di malam Jumat? Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Asbahani, di mana dikatakan man qara'a surah Yasin fi lailatul Jum'ah ghufira lahu. Siapa yang membaca Yasin pada malam hari Jumat itu, maka diampunkan dosanya. Atau mungkin orang menganggap hadis ini hadis dhaif, tapi yang jelas kalaupun dia hadis dhaif, maka hadis itu boleh diamalkan menurut pendapat ulama kalau dia berhubungan dengan amalia. Yang kedua, wa man qara'a surat Dukhan lailatul Jum'ah ghufira lahu. Siapa yang membaca surat Dukhan pada malam Jumat, maka diampunkan dosanya. Dan yang ketiga, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah ado'a min an-nuri ma baina al-jum'atayn. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, apakah malamnya ataupun siangnya, maka Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Maka kalau kita lihat hadis-hadis yang 3 ini, bahwa yang paling tinggi tingkatan derajat hadisnya adalah hadis membaca surah Al-Kahfi. Apakah surah Yasin ada hadisnya? Ada. Makanya itulah dasar orang wirid Yasin di malam Jumat. Ada yang berbahagia. Yang kedua, setelah subuh harinya disunahkan kita melaksanakan sholat subuh baca 2 surah. Yang pertama adalah surah Al-Jum'ah, yang ada sujud tilawahnya di sana akan membaca sujud sajadah. Rakaat yang kedua disunahkan pula membaca surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Ini agak lebih daripada sholat-sholat yang lain, karena itu ada hadisnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah Al-Jum'ah yang awal khutbah tadi dibaca, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil, diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bayi', maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bukan jual beli saja maksudnya, tinggalkan semua pekerjaan, semua aktivitas, dan pergi melaksanakan sholat Jumat berjemaah di masjid. Ada yang berbahagia di zaman Rasulullah SAW, zaman Umar dan zaman Abu Bakar dan zaman Umar, azan Jumat itu cuma sekali. Tetapi di zaman Ali, di zaman Utsman bin Affan, karena umat manusia bertambah banyak, umat Islam bertambah banyak, maka Utsman bin Affan menambah azan menjadi 2 kali. Ketika kita azan yang pertama di hari Jumat, masih ada orang yang bertransaksi untuk berjual beli, atau masih ada orang yang membuat kegiatan di hari Jumat, terutama bagi orang yang wajib Jumat pada dirinya, masih hukumnya makruh. Tetapi setelah azan yang kedua, khatib sudah naik mimbar,
Kalau ada seseorang yang wajib baginya Jumat, laki-laki yang balik dan bermukim dan mustaqim, kalau dia melakukan transaksi dalam dagangnya, maka hukumnya haram, dan itu sudah sepakat hilang. Hadirin berbahagia, makanya ayat tadi mengatakan fas'au ila zikrillah, maka segeralah tinggalkan segala aktivitas dan pergi untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan ayat ini menunjukkan betapa tidak ada tawar menawar bagi orang yang wajib Jumat untuk meninggalkan Jumat, kecuali dia segera untuk melakukan sholat Jumat ini. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Man iktasala yaumal Jum'ah wasla janabah." Siapa yang membasuh mukanya dan dia mandi seperti mandi wajib. Mandi sunnah Jumat itu seperti mandi wajib, mandi semua. Summa habis saatil ula, kemudian dia berangkat dan dia yang pertama sekali masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, faka'annama qarraba badnatan, maka dia seperti berkorban seekor unta. Wa man raha bisaati sayang, faka'annama qarraba, dan siapa yang datang berikutnya, yaitu yang kedua, sama artinya berkorban seekor lembu. Wa man roha bisaati salisa, faka'annama qarraba kamsan, dan siapa yang datang yang ketiga, dia seperti berkorban seekor kibas kambing. Wa man roha bisaati rabi'ah, faka'annama qarraba dadadatan, siapa yang datang yang keempat, dia seperti berkorban dada seperti seekor ayam. Sampai yang kelima seperti berkorban sebutir telur. Faiza kharaja imam, kalau imam sudah naik ke mimbar, hadarul malaikatu yasma'una dzikra, malaikat itu turut mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa asul malaikatu ala abwabil masjid, pada hari Jumat itu malaikat-malaikat duduk menjaga pintu-pintu masjid, sedangkan setan berkeliaran di pajak. Kalau orang-orang yang berada di pajak, setan menggodanya supaya dia datang ke masjid, dan orang-orang yang masuk ke masjid, maka mereka mencatat namanya. Pak Iza kharajal imam, kalau imam sudah naik mimbar, tuwiyat suhuba wa rufi'at aqlam, maka ditutuplah catatan itu dan diangkatkan, disimpanlah kolam. Pada kulul malaikatu ba'duhum li ba'din ma habasa fulan, ada dua malaikat tadi bertanya, kenapa sebulan itu tidak datang melaksanakan sholat Jumat? Maka iza dollat ingkana dollan pahdi, kalau sekiranya dia sesat, maka ya Allah berikanlah dia petunjuk. Itu doa mereka. Wa iza maridun, pasti kalau orang terakhir itu sakit, sembuhkan dia ya Allah. Wa ingkana aidan faqdi, kalau dia fakir miskin, maka kayakan dia. Inilah doa mereka setiap Jumat ketika kita hadir di hari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat di masjid itu sudah ditunggu oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis, setan juga tidak ketinggalan. Berbagai macam usaha yang dilakukan supaya orang-orang atau umat Islam tidak mau melakukan sholat Jumat di masjid. Inilah salah satu kelebihan daripada Jumat itu. Bahkan ketika kita berkirim doa misalnya di malam Jumat, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada seorang ulama yang bernama Salihuri. Salihuri ini ketika dia mau melaksanakan sholat subuh, lalu dia singgah dan dia sampai di masjid itu dan dia sholat 2 rakaat, padahal subuh masih lama. Lalu dia tertidur, dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi melihat orang-orang di kuburan tadi yang dia lewati tadi. Orang-orang itu pada naik semua menunggu kiriman daripada saudara-saudaranya. Maka ketika kita berkirim daripada ayat Al-Quran atau sedekah, maka orang-orang itu kiriman itu dan kembali masuk ke dalam kuburnya.
Tetapi kata Salimuri, ada seorang pemuda yang tidak masuk ke alam kuburnya, bahkan dalam keadaan sedih. Lalu Salimuri bertanya lewat mimpinya, wahai pemuda, kenapa engkau tidak masuk ke kuburanmu sebagaimana mereka-mereka yang sudah masuk? Kata pemuda itu mengatakan, wahai Tuhan, saya tidak mendapat kiriman. Apakah Anda punya ibu? Saya punya ibu. Tetapi ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya wafat waktu muda. Sampai saat itu ibuku tidak ingat kepadaku lagi dan tidak pernah berkirim kepadaku. Maka Salimuri pun mengatakan, di mana alamat ibumu? Lalu dia besokan harinya dia cari ibunya. Akhirnya jumpa dan dia ceritakan apa yang dilihat kepada anaknya. Akhirnya ibunya menangis dan dia berkirim 1.000 dirham untuk disedekahkan sehari. Maka seminggu kemudian Salimuri melakukan hal yang sama. Dia juga bermimpi melihat apa yang pernah dia lihat sebelumnya. Maka dia lihat pemuda itu sudah dalam keadaan senang dan gembira karena dia sudah mendapatkan kiriman dari ibunya. Lalu dia tanya, wahai pemuda, tahukah engkau apa kelebihan daripada Jumat ini? Maka dia menjawab, salah satu kelebihannya adalah ketika saudara pemilik kita berkirim, apakah doa atau sedekah, maka langsung diterima oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Begini diceritakan oleh Abdullah Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan hari Jumat tidak kita lewatkan begitu saja. Hari Jumat hari yang agung, ada doa yang dikabulkan. Jangan tinggalkan doa-doa kita, jangan tinggalkan ibadah kita, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.